Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ibu Liza Nafinatur Rafi'ah. Bisa kalian panggil Bu Liza. Di sini saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita awali pertemuan pertama ini, pertemuan ke-1 ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Oke, langsung next. Kompetensi dasar bisa kalian baca sendiri di buku paket, ya. Sini meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar dan Maha melihat dan seterusnya. Langsung ke pokok bahasan bab 1 tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Kita bahas dulu pengertian iman kepada Allah. Sebelumnya kita ini pengertian iman adalah percaya. Iman adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi siapa yang mengaku cinta Allah, maka dia tidak hanya mempercayainya. Dia tidak hanya mengikuti kata-kata orang untuk mempercayainya, tetapi dia mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Seperti itu. Ini hubungannya yang saling berhubungan. Nah, hati, lisan, perbuatan. Iman kepada Allah. Saya ulangi lagi. Mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Next. Sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 136, mari kita baca bersama-sama. Ya, silakan dibuka. Di LKS boleh ada di halaman 2. Ya, silakan. Di paket juga ada. Salah satu nggak apa-apa. Kalau dua-duanya nggak bisa baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur, barang siapa ingkar billahi kepada Allah,
wa malaikatihi, kepada kitab Allah, kepada malaikat ya. Wa may yakfur billahi, barang siapa ingkar kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi wa rasulihi, kepada kitabnya, kepada rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Na'udzubillahi min dzalik ya anak-anak. Dari ayat ini sudah jelas diterangkan bahwa kita sebagai orang Islam yang beriman, maka harus menjaga iman kita kepada Allah. Ya, tetaplah beriman kepada Allah. Di sini kita harus menjaga iman kita, iman kepada Rasul kita, ya, dan seterusnya. Dan jika kita ingkar, naudzubillah, maka kita termasuk orang-orang yang tersesat sejauh-jauhnya. Nah, di sini akan kita bahas nantinya bagaimana cara kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dan sebenarnya adakah hikmah di dalamnya? Oke, langsung saja. Nah, berikut ini adalah contoh perilaku iman kepada Allah. Di sini saya ulangi anak-anak, jika kita mengaku beriman kepada Allah, maka bukan hanya sekedar omongan saja, bukan hanya sekedar mengaku iman saja, tetapi kita juga melaksanakan, tetapi kita juga melakukan perbuatan yang sesuai dengan apa yang kita imankan tersebut. Contohnya di sini adalah melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, terpenting sholat wajib. Kalau sholat sunnah dilakukan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Tetapi lebih utama kita lakukan. Yang kedua adalah bersedekah. Ya, di sini suka bersedekah, suka berinfak, baik ketika lapang maupun ketika susah. Lanjut. Tidak mudah marah. Nah, ini bisa mengendalikan diri. Artinya bisa mengendalikan diri. Bagaimana pada saat emosi kita diuji, maka kita bisa mengendalikan diri untuk tidak mudah marah. Ya, yang keempat adalah memaafkan kesalahan orang lain, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, mempercayai 6 rukun iman dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian cek di buku masing-masing ya. Kalau di LKS itu ada di halaman 7. Ya. Sekarang kita lanjut ke hikmah beriman kepada Allah. Oke, anak-anak, tentunya Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Apapun yang kita minta, pasti Allah menyediakan. Oke? Ini adalah salah satu bukti bahwa Allah itu Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Jika kita mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya, maka kita akan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Hati kita akan menjadi tenang dan tidak gelisah. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Nah, ya, bisa kalian baca. Dan terpenting lagi bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Oke anak-anak? Sudah selesai?
Silahkan dicermati tugas kalian. Nah, ini tugas tulisnya. Silahkan kalian jawab. Ada 4. Iman itu mengandung 3 unsur, yaitu hati, lisan, dan silahkan dilanjut. Ini. Sudah? Dan yang kedua adalah tugas uji coba. Kerjakan LKS pilihan ganda. Halaman 8 sampai 10. Bisa kalian cek LKS-nya. Dan yang kedua, LKS halaman 10, Romawi E. Pengumpulannya, jawab di buku tulis dalam bentuk tulisan, jangan di lembaran, ya, di buku tulis. Dikumpulkan dalam bentuk foto. Setelah ditulis, nanti bisa difoto, terus dikirim ke WA tulisan. Dikumpulkan sebelum pukul 4. Sebelum. Jika kalian kumpulkan jam 11, oke, lebih bagus. Jam 12 lebih bagus. Saya kasih waktunya sampai jam 4 sore. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti untuk mengajarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.